أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan wassalam. Selamat datang buat yang telah sampai di video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari, mentadaburi tentang surat Al-Lahab atau Al-Masad. Surat Al-Lahab, surat Al-Masad ini tentu umumnya orang-orang mengetahui bahwa surat ini membahas tentang sosok yang dilaknat dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab dan istrinya, Ummu Jamil. Namun apakah surat ini terbatas kepada dua sosok tersebut, atau dua sosok tersebut merupakan simbol, ciri, karakter yang bisa saja sosok tersebut ada di zaman ini, di zaman sekarang? Apakah terbatas surat ini kepada sosok yang telah hilang tersebut, yang telah dijamin masuk neraka tersebut, atau sosok tersebut akan selalu hadir di setiap waktu, di setiap zaman, dengan orang yang berbeda namun dengan ciri-ciri yang sama? Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini, bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Surat ini disebut surat Al-Lahab atau surat Al-Masad atau surat Tabbat. Merupakan surat Makkiyah. Dan surat ini terdiri dari 5 ayat, 29 kata dan 81 huruf. Allah mulai surat ini dengan lafaz tabbat. Tabbat. Tabbat ini bermakna, para mufassir mengatakan makna khosarat, celaka, merugi. Tabba di antara maknanya juga adalah, maksud dari celaka dan rugi tersebut adalah, tabba, apa yang ia lakukan itu akan sia-sia, akan berbalik kepadanya sendiri. Akan sia-sia, tidak akan mencapai tujuan, dan akan berbalik kepadanya sendiri. Karena adalah lafaz ada huruf ta, kemudian huruf ba, tabba di sini. Tabba celaka, rugi, tidak akan bermanfaat, dan apa yang keburukan yang direncanakan akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu lafaz tabbat. Allah Subhanahu wa taala katakan tabbat, celakalah yada, kedua tangan. Dalam Al-Qur'an, lafaz tangan tentu tidak hanya bermakna secara zahir, ya, makna tangan, namun makna tangan adalah kekuatan seseorang untuk menggerakkan, untuk mempengaruhi, untuk mengendalikan. Itulah tangan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat lain, wasama'a banainaha biaidin. Aidin ini menunjukkan kekuatan, pengaruh, pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Allah katakan bal yadahu mabsutatani. Allah katakan Allah Subhanahu wa taala punya yad, tentu tidak seperti tangan kita, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti manusia, tidak seperti apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi makna yad di dalam Al-Qur'an menunjukkan tadi pengaruh, kekuasaan, kendali, dan juga bermakna secara zahir, yaitu tangan. Karena tangan ini kita gunakan untuk memberikan pengaruh, kekuatan, arahan, itu tangan. Untuk menggerakkan sesuatu, itu tangan. Adapun kaki, fungsi untuk bergerak, berpindah, itulah kaki. Kalau tangan untuk menggerakkan. Kalau kaki untuk meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Kalau kaki, kalau tangan justru untuk mempengaruhi. Gitu. Untuk mempengaruhi sesuatu itu digunakan tangan. Jadi Allah katakan tabat, tiada celakalah kedua tangan, kedua kekuatannya, kedua apa yang dia miliki dari tangannya itu, dengan makna seluruhnya, kekuatannya, pengaruhnya, segala hal, tipu dayanya, rencananya. Tab, Allah katakan tabat, celaka. Kemudian abi lahabin wa tab. Abi lahab, abi dalam Al-Quran juga bermakna, tidak hanya sekedar bermakna ayah saja, namun abi adalah sosok orang yang yang memiliki pengaruh, gitu. Pengaruh, kemudian dia bisa memerintah, kemudian dia bisa mengendalikan, kemudian dia punya wewenang akan hal tersebut. Itulah abi. Sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dipanggil oleh
salah seorang dari dua perempuan yang dia tolong, perempuan itu mengatakan, inna abi yad'uka. Jadi sosok abi, ayah itu yang memerintah, menyuruh putra-putrinya untuk pergi memanggil Nabi Musa. Jadi sosok abi sosok yang dapat memberikan pengaruh, dapat memberikan arahan, dapat mengendalikan, yang memberikan perencanaan, itu sosok abi. Allah katakan tabat tiada abi lahab. Abi lahab. Jadi apa yang dikendalikan oleh abi ini dan sejauh mana pengaruhnya? Kekuatan abi di sini dijelaskan dalam ayat ini abi lahab. Lahab bermakna dalam surat ini sebagaimana dijelaskan juga di ayat ketiga, saya selana dzata lahab. Lahab bermakna api yang membakar, menghancurkan hingga tidak mungkin diperbaiki lagi, itu nama lahab. Sesuatu yang dirusak dan tidak mungkin lagi diislah setelah itu, lahab. Jadi Abi Lahab bermakna Abu Lahab, atau yang disebut dahulu dengan nama Abu Uzzah. Namun makna lain dari Abi Lahab adalah sosok orang yang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, memiliki pengendalian, dan hal yang dikendalikannya itu dapat merusak, yang jika telah rusak tidak mungkin hal tersebut dapat dikembalikan lagi. Kalau kita lihat zaman sekarang, kemudian Allah tambahkan watab, dan celakalah dia. Seperti itu. Apa aja kekuatan seperti ini? Kekuatan seperti ini mengarah pada seperti nuklir, kemudian penyakit-penyakit yang disebar, sebagaimana virus yang jika telah menyebar, merusak, sulit untuk dikembalikan lagi, sulit untuk ditarik lagi. Bahkan kerusakannya tersebut itu untuk dapat memulihkan apa yang telah rusak, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah katakan tabat yada abi lahab wa tab. Termasuk juga mereka yang memiliki media yang merusak karakter seseorang, apalagi zaman sekarang, zaman artificial intelligence, seorang bisa merusak identitas, karakter, sosok dari orang lain yang jika udah dirusak di media, sulit untuk dikembalikan sebagaimana sedia kala sebelumnya. Maka surat ini juga menunjukkan kepada kita semua agar kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya seperti ini, seperti sosok Abu Lahab dan sosok-sosok yang lainnya. Terlebih lagi ketika kita telah mencapai keberkahan, telah mencapai apa yang kita harapkan dari cita-cita kita kehidupan ini, baik di pekerjaan, tempat apapun. Karena surat Al-Masad persis persis berada setelah surat An-Nasr. An-Nasr, surat Al-Fat disebut juga An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan. Namun setelahnya adalah surat Al-Masad. Jadi meskipun kemenangan kita rasakan, kemudian kebahagiaan, kemenangan kita rasakan, namun jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lengah dari sosok yang berada, yang selalu memantau, yang dapat merusak kapan saja, yaitu sosok Abi Lahab. Allah katakan tabat yada Abi Lahab wa tab tasydid wa tab seperti itu ya qalqalahnya. Dan celakalah dia. Celaka tidak akan, meskipun luar biasa tadi kita sebutkan, namun watab Allah katakan dia akan celaka, dia tidak akan mampu. Justru apa yang direncanakan, hal tersebut, keburukan tersebut yang ditujukan kepada orang beriman akan kembali kepada dia sendiri. Sebagaimana Abu Lahab dahulu selalu mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca sirah nabawiyah, luar biasa gitu. Ujian, cercaan gitu kan, aniaya yang Nabi rasakan dari Abu Lahab ini. Dalam satu riwayat disebutkan setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, Abu Lahab itu berada di belakangnya. Nabi dakwah ke orang ini, kemudian Abu Lahab bilang, jangan ikuti dia. Nabi dakwah ke tempat ini, Abu Lahab datang setelahnya, kemudian mengatakan, jangan ikuti dia. Ini dia keponakan saya, dia ini gila, dia ini begini. Jelaskan seperti itu. Jadi Abu Lahab seperti itu sosoknya. Bahkan yang lebih dahsyat lagi adalah, ternyata Abu Lahab adalah besanan yang kita bilang. Karena anak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, itu menikah dengan dua putra dari Abu Lahab. Dua putra dari Abu Lahab menikahi dua putri dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu disebutkan yang menikahi putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Utaibah bin Abu Lahab, dan yang kedua bernama Utbah bin Abu Lahab. Jadi ada Utaibah. Nah, Utaibah ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Lahab terjadi percekcokan gitu kan. Kemudian Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, memaksa putranya untuk menceraikan putri baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Utaibah? Utaibah mengembalikan
putri dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ke depan rumah Nabi, memulangkannya. Tidak hanya itu. Bahkan Utaibah meludah di hadapan kaki baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menceraikan putrinya di hadapan Nabi, kemudian memulangkannya, kemudian meludah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Nabi mengatakan, ya Allah, kirimlah anjing-anjingmu kepadanya, ya Allah. Subhanallah, Nabi mendoakan hal tersebut kepada Utaibah. Itu betapa berat rasa sakit yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu dari keluarga Abu Lahab. Jadi bukan Abu Lahab saja, istrinya, kemudian juga anak-anak. Hingga akhirnya Utaibah ketika pergi, tentu Utaibah begitu takut, begitu khawatir dengan doa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia pergi dalam satu perjalanan, ia membawa beberapa pengawal karena dia khawatir hal tersebut akan terjadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mengatakan hal tidak pernah berdusta, ya, dan apa yang Nabi katakan menjadi kenyataan. Hingga akhirnya ketika dia berkemah, dia beristirahat di satu tempat, dia sempat diingatkan Utaibah ini di tempat tersebut untuk jangan beristirahat atau bermalam di tempat itu, karena sedang ada singa yang berkeliaran. Namun karena dia Utaibah ini membawa pengawal, dia tetap istirahat di situ. Hingga satu malam datanglah singa tersebut, membunuh seluruh penjaga dan membunuh Utaibah di tempat itu. Dan informasi ini sampai kepada Abu Lahab. Namun apakah Abu Lahab setelah itu beriman kepada Nabi, kemudian meminta maaf atas segala kesalahannya? Tidak. Justru malah semakin menjadi-jadi, semakin menganiaya, semakin benci kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah balasan mereka yang mencaci, mereka yang menghina, mereka yang merendahkan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ketika baginda Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saja, bahkan siapapun yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendapati sebagaimana yang didapati oleh mereka yang sebelumnya yang telah melakukan hal tersebut kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah katakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu, tidak akan bermanfaat baginya, tidak akan mencukupkannya, tidak akan mengkayakannya apa hartanya dan usahanya. Maluhu wa ma kasab. Al-mal adalah cita-cita seseorang ketika dia bekerja, dia ingin mendapatkan harta. Adapun kasab, di antara ulama mengatakan makna kasab, kalau mal adalah harta, material, kasab adalah kepuasan yang sifatnya non-material. Ketika seseorang merasa dia telah sukses, dia berhasil, atau dia menang dari orang lain, menang dari saingannya, menang dari lawannya, itulah di antara makna kasab, jadi non-material. Ma'aghna, Allah katakan, ma'aghna anhu maluhu, dia nggak akan pernah hartanya mencukupkannya, dan tidak akan pernah pula dia merasakan merasa menang, merasa berhasil, merasa mengalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengalahkan siapapun orang beriman. Tidak akan pernah ia dapatkan. Karena memang yang menjadi tujuan dari Abu Lahab, dari semua aniaya, semua kezoliman yang dia lakukan adalah ini. Harta dan mal dan kasab ini. Harta dan kasab itu usaha, hal yang dapat membahagiakan dirinya, yang menjadikan dia merasa kuat, merasa menang, merasa berpengaruh, mengalahkan lawan-lawan dan musuhnya. Itu tidak akan mereka dapatkan. Allah katakan justru sayaslan, sebagaimana mana tadi, sayasla, justru dia yasla akan masuk, menyatu, yasla maknanya masuk, menyatu ke dalam naron, api zatalahab, api yang memiliki kobaran panas yang lahab, yang merusak sampai ke akar-akarnya. Inilah api neraka Jahannam. Bahkan naron zatal lahab, api yang memiliki panas, memiliki daya bakar yang luar biasa, yang membakar sampai ke akar-akarnya. Naron zatal lahab. Jadi Abu Lahab ini akan dibakar oleh api di neraka, dan di dunia dan di neraka juga dia akan dapati. Sebagaimana Abu Lahab mendapati balasan di dunia, dia dapat hinaan, kehancuran sampai ke akar-akarnya dia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, dia ketika meninggal, Abu Lahab nggak ikut perang Badar karena dia udah sakit. Bahkan ketika meninggal, dia tuh kena penyakit dan orang-orang nggak berani mendekati dia. Jadi dibuat kuburnya itu, digali kuburan di samping tempat tidurnya. Jadi kemudian mayatnya didorong sampai masuk ke dalam kuburan tersebut, kemudian diuruk. Ya, seperti itu. Begitu hina akhir dari kehidupan Abu Lahab ini. Allah katakan, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, istrinya ini, atau pasangannya
atau sosok kedua dari Abu Lahab, yang namanya istri ini sosok kedua dari suami gitu kan. Dikatakan begitu. Karena istri dia mengetahui rahasia, mengetahui rencana, mengetahui arah kemana suami ingin bekerja begitu. Wa mru'atu, Allah katakan wa mru'atu hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Hammalah, selalu membawa al-hatab, kayu bakar, sebagaimana Ummu Jamil. Ummu Jamil juga luar biasa, dulu melawan Nabi, menganiaya Nabi, bahkan dia pernah membawa batu, ingin melemparkan batu tersebut ke wajah Nabi SAW. Ketika itu Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar di dekat Ka'bah, kemudian Ummu Jamil membawa batu, kemudian didatangi, ternyata sampai di sana Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar saja. Bertanya, wahai Abu Bakar, di mana setanmu itu? Dia menyebut Nabi SAW sebagai setan. Padahal dia sendiri ini setan. Dengan batu di tangannya dia. Kemudian Abu Bakar diam aja. Padahal Nabi SAW di samping Abu Bakar. Dia nggak bisa melihat baginda SAW di dunia, apalagi di akhirat nanti. Itulah Ummu Jamil begitu. Bahkan dia membawa kayu bakar, membakar kayu tersebut di jalan-jalan, bahkan di depan rumah Nabi SAW, hingga Nabi nggak bisa keluar. Wa mar'atu hammalatal hatab, dia membawa kayu bakar. Kalau Ummu Jamil dahulu seperti itu, Ummu Jamil saat ini seperti apa? Ummu Jamil adalah sosok kedua dari Abu Lahab. Siapapun, antek-anteknya, kemudian anak buahnya, termasuk istrinya, kalau ada begitu Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab, kalau ada zaman sekarang, dia ini imru'atu hammal, yang membawa kayu bakar, berusaha membakar rumah-rumah orang-orang beriman, rumah-rumah orang yang dia nggak suka gitu kan, dimasukin kayu bakar, dipanasin, dikomporin, agar target yang dia ingin tuju, dia ingin hancurkan itu rusak, hancur begitu. Karena lahab nggak akan bisa muncul, api yang membakar sampai ke akar itu nggak akan bisa muncul kecuali kalau ada yang namanya kayu bakar begitu kan. Atau katakan di akhir ayat fi jidiha, di lehernya, hablun, ada tali, mim masad, dari tali, dari masad, dari sabut. Sabut ini sesuatu yang gampang terbakar. Allah katakan fi jidiha, ini di lehernya, ulama ikhtilaf, ada mengatakan jidiha ini di lehernya Ummu Jamil. Nanti di akhirat dia akan disiksa, dibakar, karena dia di dunia dia suka memakai perhiasan-perhiasan, memamerkan perhiasannya. Maka di akhirat dia akan dililit gitu kan, di lehernya itu dengan perhiasan, namun perhiasan dari neraka itu sabut, akan bakar lehernya dia, mencekik lehernya dia. Namun ulama juga dia mengatakan bahwa sabut tersebut itu berada di kayu bakar. Jadi kayu bakar, kemudian diikat sabut, kemudian ada masad, ada tali. Jadi Ummu Jamil tugasnya memasukkan kayu bakar ke tempat-tempat yang dia ingin bakar tempat itu. Kemudian ada sumbunya nanti. Siapa yang menyalakan sumbunya ini? Imro'ah mungkin. Tapi berdasarkan arahan dari Abu Lahab. Maka harus kita waspadai. Kita nggak tahu Ummu Jamil, Imro'ah itu kemana dimasukin kayu bakar. Jangan sampai kayu bakar tersebut masuk rumah kita. Kalau memang masuk, jangan sampai mereka berhasil membakar kayu bakar tersebut. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari sosok Abu Lahab, dari sosok Imro'atuhu, istrinya Abu Lahab, atau antek-anteknya Abu Lahab, atau anak buahnya atau siapanya Abu Lahab begitu. Imro'atu hamma yang selalu membawa kayu bakar, yang ingin membakar rumah-rumah orang beriman, membakar sosok-sosok dakwah, membakar orang-orang yang melakukan kebaikan, membakar orang-orang yang berusaha mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terlindungi, terhindar dari sosok-sosok seperti ini. Tentu sosok-sosok ini ada sosok yang salah satu sosok yang paling berbahaya dalam kehidupan setiap mukmin. Setiap orang bisa jadi ada Abu Lahab dalam kehidupannya, bisa jadi nggak ada Abu Lahab. Karena Allah katakan Abu Lahab ini sosok yang luar biasa berbahaya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran sendiri, nama surat Al-Lahab. Agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan berhati-hati serta waspada terhadap sosok-sosok seperti ini dalam kehidupan kita. Dan kita membaca surat ini itu juga sebagai doa untuk diri kita, agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Abu Lahab dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan kebaikan, kita terhindar dari sosok Abu Lahab. Sekiranya ada Abu Lahab tersebut, maka Allah akan palingkan Abu Lahab itu. Allah akan balikan segala tipu daya dia, segala rencana jahatnya yang dia tujukan kepada kita, Allah akan balikan agar tipu daya tersebut, kejahatan tersebut kembali kepada dia sendiri. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.